Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa man huququn alaina minal muslimina wal muslimat minal abai wal ummahat. Allahu yarzuquna wa iyyakum idqam minan nari fi syahri Ramadan al-mubarak. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du. Allahu yukrimuna wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Allahu yashrahu sudurana wa yashfi mardana wa yu'allifu baina qulubina wa yuslihu dhata bainina wa na'udzu bihi min ahwali ahlin nar. Monggo sarang-sarang nata niat rumiyin ngaos anamung matosi punapa ingkang dipun ridhoni dening Allah taala. Kawula ingkang sanjang lan panjenengan ingkang mirengaken, mudah-mudahan angsal sami-sami angsal kebagusan saking Allah taala. Boten wonten ingkang langkung utama saking kula lan panjenengan illa bittaqwa, angin kelawan ketakwaan Allah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah. Ar-rabi'u wath-thalathun. Hadis yang ke-34. Terus hadis yang ke-34. Hadis yang ke-34 ini merupakan hadisun azimun. Merupakan hadis yang agung yang menunjukkan kewajibannya beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Suatu agama ajarannya itu akan senantiasa awet, akan senantiasa terjaga apabila ada yang namanya amar ma'ruf dan nahyun anil mungkar. Umat-umat terdahulu sebelum umat Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengalami kehancuran karena tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kita pada saat ini akan mengaji tentang hadis Nabi yang menerangkan tentang kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. An Abi Sa'idin Al-Khudri, diriwayatkan dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu annahu qala. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu, saya mendengar, sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, man ra'a, ra'a ay alima, man ra'a ay alima, al muradu huna ru'yatul qalbi la ru'yatul basari. Ra'a di sini maknanya adalah apa? Alima. Al-muradu huna ru'yatul qalbi la ru'yatul basari. Barang siapa mengetahui, yang namanya mengetahui itu tidak harus melihat. Tapi kalau orang melihat, itu menjadi jalan dia mengetahui. Yang dimaksud dengan ro'a di sini itu adalah mengetahui, tidak harus melihat dengan mata kepala langsung, tapi dia mengetahui. Minkum,
Man ra'a minkum, barang siapa mengetahui di antara kalian semua. Minkum hadza khitabun lil ummati kulliha. Minkum, dari kalian semua. Kalian semua di sini maksudnya siapa? Khitabun lil ummati kulliha. Maksudnya adalah seluruh umat Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya ya, tanpa terkecuali. Barang siapa di antara kalian yang mengetahui, begitu. Sama dengan ungkapan Allah Ta'ala dalam firman-Nya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kuntum khaira ummatin. Nah, kuntum itu seakan-akan itu adalah masa yang sudah lampau. Kuntum, dulu kamu adalah khaira ummah. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kita disebut sebagai khaira ummah ai antum, bukan orang dulu saja. Kuntum ai antum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian wahai umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang terbaik. Kalian bukan hanya dulu saja, seluruhnya, yakni umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menjadikan kalian sebagai khaira ummatin, cirinya apa? Ciri utamanya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Memerintahkan perkara yang baik dengan cara yang baik, wa tanhauna 'anil munkari, dan mencegah perkara yang mungkar, perkara yang diingkari oleh syara'. Itu adalah suatu ciri utama bahwa umat Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat terbaik. Kelak di yaumil qiyamah akan menjadi saksi. Umat Nabi Muhammad itu akan menjadi umat-umat sebelumnya, bahwa umat Sayyiduna Muhammad itu dikatakan terbaik karena melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Semacam itu. Man ra'a minkum munkaron. Al-munkaru ma yunkiruhu asy-syar'u. Al-munkaru ma yunkiruhu asy-syar'u. Al-maqsudu huna al-haram. Al-maqsudu al-haram, wa fi ma'na al-harami tarkul wajib au tarku syurutihi au ba'du syurutihi au ba'di arkanihi. Saya ulang. Barang siapa di antara kalian wahai umat Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui mungkaron, perkara yang mungkar, yakni dalam hal ini adalah perkara yang haram. Terus yang dimaksud dengan mungkar di sini tadi maksudnya adalah perkara yang haram. Terus yang kedua, tarkul wajib. Ada seseorang yang meninggalkan suatu kewajiban, melakukan sesuatu yang haram, meninggalkan sesuatu yang wajib, atau melakukan sesuatu yang wajib tapi tidak terpenuhi sebagian syarat atau rukunnya. Itu namanya mungkaron. Man ra'a minkum mungkaron. Satu, yang dimaksud mungkaron di sini adalah al-haram. Kemudian yang kedua, tarkul wajib atau fi'lul wajib ma'a faqdi syurutihi ba'di syurutihi au arkanihi. Melakukan perkara yang wajib tapi ada sesuatu yang tidak terpenuhi sebagian syarat atau rukunnya. Terus fal yughayyirhu ay liyuzilhu merubah di sini maksudnya menghilangkan. Fal yughayyirhu biyadihi ay
falyuzilhu biyadihi ay wujuban. Barang siapa di antara kalian wahai umat Muhammad yang mengetahui perkara yang mungkar, maka falyughayyirhu biyadihi, maka hendaknya hilangkanlah kemungkaran itu dengan kekuatannya. Ai idza kana yastati'u, ai idza kana yastati'u, apabila orang yang melihat, orang yang mengetahui kemungkaran itu mampu untuk merubahnya, mampu untuk menghilangkannya dengan kekuatannya. Terus fa illam yastati', fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, ay fa illam yastati' izalatahu bil quwwah bil yadi fa bilisanihi, ay liya'mur fa'ilahu bil hikmati ayyad rukahu. Saya ulang, fa illam yastati' ay fa illam yastati' izalatahu bil quwwah bil yad fa bilisanihi, ay liya'mur fa'ilahu bil hikmati ayyad rukahu. Seperti itu. Jika seseorang di antara kalian wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mampu menghilangkan kemungkaran, tidak mampu menghilangkan perkara yang haram, tidak mampu memperingatkan orang untuk tidak melakukan untuk tidak meninggalkan perkara yang wajib, atau melakukan kewajiban tapi ada sebagian syarat atau rukun yang tidak terpenuhi, dia tidak mampu demikian, fabi lisanihi, maka hendaknya dia memerintahkan pelakunya bil hikmati, dengan hikmah. Fabi lisanihi ay falyamur fa'ilahu bil hikmah ayyad rukahu, hendaknya dia memerintahkan kepada pelaku orang yang melakukan perkara haram, pelaku orang yang meninggalkan perkara yang wajib, atau pelaku orang yang melakukan suatu kewajiban tapi ada sebagian yang tidak terpenuhi syarat rukunnya, maka hendaknya apa? Dia memerintahkannya untuk tidak melakukan hal itu. Ini perkara yang haram, jangan dilakukan. Ini adalah perkara yang wajib, ayo lakukan. Ini kamu kurang syaratnya, ini kamu kurang rukunnya. Maka agar dia menerima, lakukanlah dengan hikmah. Nah, kalau dia mampu, fa in ata'ahu fadzaka al-amru. Kalau kita perintahnya digugu, kekuatan kita itu bisa mempengaruhi. Atau yang kedua, ucapan kita itu bisa berpengaruh kepada yang kita perintahkan untuk melakukan kebaikan. Maka ini kewajiban kita berarti kewajiban personal. Tapi kalau nanti apabila orang, kalau saya ngomong ini saya nggak mampu ini, maka saya harus ngomong kepada yang lain, supaya yang ngomong orang lain. Maka orang ini tugasnya ngomong kepada yang lain, ada si fulan begini. Tujuannya apa? Tujuannya agar dia meninggalkan perkara yang haram dengan maksud menyayangi, dengan maksud berkasih sayang kepada umat Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena kita ingin dianggap, bukan karena kita itu ingin dianggap sebagai orang yang kuat, orang yang pengaruhnya besar dan sebagainya. Tapi ini merupakan semata-mata kewajiban. Saya ulang, fa illam yastati, saya ulang,
Kalau dia mampu sendiri, fadzalikal amru, ya sudah lakukan. Kalau tidak bisa melakukan sendiri, maka falyasta'in bi ghairihi. Ini enggak ada dalam hadis, ya. Falyasta'in bi ghairihi, maka dia hendaknya meminta bantuan kepada orang lain. Contoh misalkan panjenengan melihat suatu kemungkaran, ada perkara haram yang dilakukan. Saya kalau ngomong sendiri ini nggak mungkin digubris ini. Atau kalau saya mengeluarkan kekuatan saya, pas saya kalah. Nah, maka mintalah kepada orang yang omongannya bisa digugu, omongannya itu bisa dituruti. Atau minta kepada pihak yang punya kekuatan misalkan, misalkan pihak yang berwenang. Monggo silahkan, itu kewajiban panjenengan adalah meminta pertolongan kepada yang lain. Nah, terus wa faman lam yastati wa fi nuskhatin fa illam yastati wa fi nuskhatin fa illam, bukan pakainya man tapi pakainya in. Dalam nuskhah yang lain, dalam nuskhah kitab hadis-hadis yang lain itu pakainya fa illam yastati, faman lam yastati. Nah, faman lam yastati, barang siapa tidak mampu. Barang siapa tidak mampu. Awas. Fa biqalbihi. Awas. Faman lam yastati fa biqalbihi. Barang siapa tidak mampu. Yang namanya tidak mampu di sini maksudnya jika melakukan amar ma'ruf, jika melakukan nahi mungkar, maka dia terancam bunuh. Terancam bunuh atau terancam pukul paling tidak. Nah, ini namanya tidak mampu. Kata-kata atau kalimat tidak mampu itu artinya apa? Dia terancam bunuh, atau paling tidak dia itu akan terkena pukulan dari orang lain, ya, mencelakai dia. Nah, itu yang dimaksud dengan tidak mampu. Nah, fa biqalbihi, awas. Faman lam yastati, di sini keterangannya fil haqiqah biqalbihi, fa biqalbihi itu laisa taghyiron. Yang namanya ingkar bil qalbi ini sebenarnya bukan merupakan amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan. Karena orang punya kewajiban yang terakhir, yaitu ingkar dalam hati. Ini sebenarnya bukan amar ma'ruf, bukan yang namanya nahi mungkar. Tapi inilah kemampuan. Kalau ada orang kemampuannya semacam ini, awas, maka faman lam yastati fa biqalbihi. Kalau dia tidak mampu memerintahkan perkara yang ma'ruf dengan cara yang ma'ruf, dengan yadnya, dengan kekuatannya, maka dengan cara lisannya. Kalau tidak mampu dengan lisannya, dengan perintahnya, dengan hikmah tutur yang lembutnya itu, dan orang itu nanti ada atharnya, fa biqalbihi, maka wajib mengingkari dalam hati. Ulama menyebutkan hadza fil haqiqah laisa ingkaron. Ingkar bil qalbi sebenarnya bukan merupakan ingkar ro'amikum mungkaron, itu sebenarnya bukan. Jadi al ingkar fil qalbi hadza fil haqiqah laisa ingkaron fil haqiqah, laisa ingkaron. Kenapa? Yang namanya ingkaron di sini maksudnya adalah dengan apa? Dengan kekuatan atau dengan tutur kata, dengan memerintahkan. Nah, hati yang semacam ini sebenarnya bukan amar ma'ruf, bukan nahi mungkar, tapi kewajiban yang paling minimal. Wadzalika adhaful iman. Wadzalika adhaful iman. Awas. Rawahu Muslimun.
Rawahu Muslimun. Ad'aful iman ay aqallu thamaratil iman. Ay aqallu thamaratil iman. Ay aqallu thamaratil iman, sesuatu yang paling menunjukkan buah keimanan yang ada pada diri seseorang itu paling sedikit. Apa? Ingkar dalam hati. Jika orang tidak mampu untuk memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar dengan tangan ataupun lisannya, tapi dia punya kewajiban untuk mengingkari dalam hati. Ini adalah kewajiban yang paling minimal. Jadi ad'aful iman itu jangan dimaknai selemah-lemah iman. Kadang-kadang begini, kadang-kadang suatu masa para imam misalkan, dulu ada orang yang sangat kejam namanya Hajjaj bin Yusuf. Itu membunuh orang muslim itu puluhan ribu orang. Maka ketika itu para ulama melakukan yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar itu dengan yang mampu mereka lakukan, yakni apa? Paling tidak mereka itu ingkar fil qalbi. Artinya apa? Jangan sampai amar ma'ruf mengorbankan orang lain menjadi terbunuh, orang lain menjadi celaka, keluarga menjadi celaka, orang lain menjadi dirugikan dan sebagainya. Padahal kita yang melakukan amar ma'ruf. Nah ini kan nggak boleh. Nah karena demikian maka makna daripada ad'aful iman adalah apa? Orang yang melakukan hanya sekadar berupa ingkar fil qalbi, biqalbihi itu, maka dia itu masih menunaikan kewajiban. Akan tetapi kewajiban ini adalah kewajiban yang paling sedikit. Maksudnya apa? Setelah itu sudah nggak ada. Kalau ingkar fil qalbi saja tidak, maka dia berdosa. Jadi maknanya begitu. Jadi maknanya aqallu thamaratil iman, paling sedikit yang menunjukkan buahnya keimanan adalah ingkar dalam hati. Ma baqiya wara'a dzalika martabatun ukhra. Sudah enggak ada yang namanya kewajiban lagi gitu. Sudah tidak ada yang namanya kewajiban lagi setelah ingkar bil qalbi. Nah, itulah makna hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim ini. Amar ma'ruf nahi mungkar itu hukumnya fardu kifayah. Apabila ada orang yang mampu, kemudian sebagian dari yang mampu itu sudah melakukannya, maka bagi yang mampu yang lain yang belum melakukannya maka menjadi gugur. Seluruh pihak yang mampu apabila tidak ada yang melakukan amar ma'ruf, maka seluruh yang mampu mengalami yang namanya dosa. Yang pertama, amar ma'ruf nahyu mungkar itu hukumnya fardu kifayah. Terus ada kalanya amar ma'ruf nahi mungkar itu hukumnya fardu ain. Contoh fardu ain itu apa? Ketika kita mengetahui ada orang melakukan perkara yang haram, kita mengetahui ada orang meninggalkan perkara yang wajib atau perkara wajib dia lakukan tapi salah satu syarat atau rukunnya tidak terpenuhi, maka yang tahu jika kita saja, maka itu menjadi fardu ain. Contoh, dalam musola ada dua orang yang sholat. Yang pertama sholat, ada orang pertama sholat, kemudian kita datang di belakang. Berarti cuma dua orang nih, misalkan di musola. Terus ternyata orang ini ketika sholat auratnya tidak tertutupi. Nah, maka kita wajib ain bagi orang itu, bagi orang yang melihat, dia sendiri yang melihat. Setelah itu sudah nggak ada yang sudah nggak ada yang melihat kalau dia itu tidak menutup aurat. Maka bagi dia hukumnya fardu
ain. Kalau tidak, maka dia berdosa. Ya, demikian. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu hukum asalnya adalah fardu kifayah. Ada kalanya menjadi fardu ain. Nah, kemudian Masya Allah, Al-Imam An-Nawawi beliau mengatakan bahwa yang namanya amar ma'ruf di zamannya beliau, An-Nawawi pengarang kitab ini mengatakan bahwa amar ma'ruf di zaman beliau itu sungguh sangat-sangat sedikit orang yang melakukannya, apalagi di zaman sekarang ini, ya, apalagi di zaman sekarang ini. Masya Allah. Karenanya menurut An-Nawawi, Al-Hafidh An-Nawawi, banyak bala, banyak musibah yang dialami oleh orang muslim. Musibah itu ada faktor zahiriyah, ada faktor batiniyah. Zahiriyahnya misalkan apa? Misalkan gunung digunduli, kemudian macam-macam. Namanya faktor lahiriah. Ada yang namanya juga faktor batiniyah yang menjadikan turunnya wabah, turunnya musibah, turunnya berbagai penyakit yang selama ini belum kita kenal. Itu diantara sabab batinnya adalah tidak adanya atau kurangnya, sangat tidak memenuhinya orang yang amar ma'ruf nahi mungkar. Itu menyebabkan banyaknya musibah, ya, banyaknya musibah. Orang kalau melakukan saya ulang, orang apabila tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar padahal dia mampu, maka dia berdosa. Wala'iyadzubillah. Nah, semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala di dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, ya. Karena ini adalah ciri dari keutamaan umat Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tata caranya itu disebutkan dalam kitab-kitab fiqih, ya. Misalkan apa? Misalkan apabila orang meyakini fil halil ladzi ya'taqidul insanu fiha annahu yu'athir amruhu wa nahyuhu. Nah, ini fardu kifayah. Kalau ada orang dalam hati, ucapan saya atau tindakan saya berupa perbuatan, berupa kekuatan, berupa yad tadi, ini dalam keyakinan seseorang itu akan berpengaruh. Perintahnya, larangannya itu akan berpengaruh. Maka ini menjadi wajib. Kalau dalam dugaannya bahwa kekuatannya atau ucapannya itu tidak berpengaruh kepada yang diperintah, tidak berpengaruh kepada yang dilarang, tidak berpengaruh pada amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka tidak wajib. Ya, Masya Allah. Jadi dulu sahabat Abu Tha'labah Al-Khushani, kemarin dalam hadis yang kemarin lewat itu ada sahabat namanya Abu Tha'labah Al-Khushani. Suatu saat ketika beliau ditanya tentang makna ayat, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Awas, Abu Tha'labah Al-Khushani ditanya tentang ayat ini yang maknanya begini: wahai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum, hendaknya kalian peduli dengan diri kalian sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara beramar ma'ruf. Bukan begini, awas, ayat ini itu sering maknanya diselewengkan. Jadi sahabat Abu Bakar mengatakan ayat ini itu paling banyak diselewengkan maknanya. Maknanya banyak orang yang mengatakan begini, ada urusan orang lain dah, kita nggak usah ikut campur dan sebagainya.
ini pun maknanya kadang diselewengkan, maknanya seperti itu. Coba panjenengan lihat, alaikum anfusakum, kayak wis cuek aja, cuek. Alaikum anfusakum, urusi dirimu sendiri. Padahal maknanya bukan begitu. Alaikum anfusakum, pedulilah terhadap diri kalian masing-masing. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Jika kalian sudah beramar ma'ruf, maka la yadurrukum, itu tidak menjadikan kalian berdosa. Terus faqalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak orang, bahkan dulu sekali itu banyak yang salah memaknai. Nah, kemudian dijelaskan oleh Nabi, balik tamiru bil ma'ruf wanhau 'anil munkar hatta idza ra'aita syuhhan muta'an wa hawan muttaba'an wa dunyan mu'atharatan wa i'jaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi fa'alaika bi khuwaisati nafsika alaika bi nafsika inda dhalik wada'anka amral awam. Awas, Nabi mengatakan begini, ayat itu maknanya i'tamiru bil ma'ruf, perintahkanlah perkara yang baik, wanhau 'anil munkar, cegahlah perkara yang haram, perkara ketika seseorang tidak memenuhi syarat atau rukunnya, maka peringatkan dia. Terus sekarang hatta idza ra'aita syuhhan muta'an, tapi suatu saat ketika kalian mengalami di suatu zaman ada orang yang syuhhan tapi muta'an, orangnya pelit, dia tidak mengeluarkan hak-hak harta, zakat tidak dikeluarkan, tapi orang yang semacam itu muta'an. Di zaman nanti menurut Nabi, zaman yang akan datang akan ada orang kaya, orangnya itu syuhhan, sangat bakhil, sangat pelit, mengeluarkan yang wajib saja tidak, apalagi bersedekah. Muta'an, tapi orangnya ditaati, digugu. Nah, semacam itu. Wahawan muttaba'an. Kemudian hawa nafsu yang dijadikan panutan, bukan dalil Quran, bukan dalil hadis, bukan dalil ungkapannya para ulama melalui Quran dan hadis, tapi hawa nafsu orang. Pokoknya jare nyong bener. Orang ngaji, sing penting nyong bener. Itu namanya hawan muttaba'an. Orang tidak pernah mengaji, mengetahui salah benar, iman kufur, baik buruk, akhlak yang baik, akhlak yang buruk, tapi dia merasa saya sudah benar. Terus mengukurnya dari mana? Mengukurnya dari hawa nafsu. Nah, kalau sudah semacam ini, wahawan muttaba'an wa dunyan mu'atharatan, kemudian dunia itu sudah lebih diutamakan daripada akhirat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya orang mencari kehidupan dunia tapi mengabaikan perkara akhirat. Salat ditinggalkan, puasa tidak dilakukan, boleh mencari dunia tapi tidak mengabaikan urusan akhirat. Jadi kalau kata ulama itu begini. Jadi Anda itu sholatnya diatur, selebihnya kamu untuk kerja. Anda itu ngajinya diatur, selebihnya untuk kerja. Jadi begini, misalnya kita itu untuk mengatur waktu kita, sholat itu wajib, harus kita lakukan. Nah, selain ini kerja, selain ini yang lain, ilmu-ilmu yang wajib yang belum kita pelajari, maka kita harus ngaji. Waktu ini saya dalam seminggu misalkan sekali harus ngaji, selainnya nanti kerja dan sebagainya, semacam itu. Nah, ini kalau ada satu zaman di mana dunyan mu'atharatan, dunia itu lebih dipilih, lebih diunggulkan daripada kehidupan akhirat. Artinya orang mencari dunia tapi mengabaikan urusan
akhirat, meninggalkan kewajiban, puasa tidak diperhatikan, sholat tidak dilaksanakan, mengaji ilmu yang fardu tidak dilaksanakan. Terus, wa i'jaba kulli dhi ra'yim bi ra'yihi. Orang kalau punya pendapat itu pasti benar, yang lain salah, tidak ada yang namanya tabayun. Ente kue salah, coba saya buktikan kesalahan saya di mana. Orang pokoknya ente salah. Nah, itu namanya ijaba kulli dzi ra'yin bi ra'yihi. Kalau yang semacam ini kata Nabi fa'alaika bi khuwaisati nafsika. Sudah, kamu itu selamatkan diri sendiri. Selamatkan diri sendiri. Sebab apa? Wong sugiye wis ora gelem manut karo wong ulama. Suhan muti'on, metu zakat ora, kepengine dipanuti gitu loh. Satu. Kemudian yang kedua, hawan muttaba'an, pendapat yang sesuai dengan hawa nafsu itu yang diikuti. Terus yang ketiga, dunyan mu'atharatan, sudah tidak ada yang sedikit sekali orang yang peduli dengan akhirat dibandingkan dengan yang peduli dengan dunia, sangat sedikit. Terus orang kalau merasa benar itu tidak pernah dibuktikan, nyong bener opo salah, coba dikadukkan, paham ya? Dikatukkan, dicocokkan, disesuaikan dengan dalil Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahamannya para ulama. Kalau sudah semacam ini, ada syuhan muto'an. Kemudian yang kedua, wahawan muttaba'an, dunyan mu'atharatan, wa i'jaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi, fa'alaika bi khuwaisati nafsika. Sudah, kamu fokus diri sendiri saja dulu, semacam itu. Nah, ini pernah suatu keadaan Nabi nanti atau pada zaman tertentu, saat tertentu kalian akan mengalami yang semacam ini. Terus beliau menambahkan, Nabi kita mengatakan wada angka amrol awami, orosangguku omongane wong orang ngerti. Ini ucapan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, tapi yang di sini disebutkan yang oleh Imam Muslim saja dan selainnya. Lanjut. Al-khamisu wa thalathun, hadis yang ke-35. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala tahasadu ay la yahsudu ba'dukum ba'dha. Janganlah kalian satu dengan yang lainnya saling hasad. Apa itu hasad? Al-hasadu tamanni zawalin ni'mati, berangan-angan menginginkan nikmat yang ada pada diri orang lain itu hilang. Itu namanya hasad. Ada usaha, ada ucapan yang menunjukkan bahwa dia itu ingin nikmat orang lain itu hilang. Ningati krenteng, muga-muga nabrak, misalkan. Muga-muga bawange ora panen, misalkan. Muga-muga anake ora payu kawin, misalkan. Muga-muga pondoke lakasi ngaji, misalkan. Imma ni'matan dunyawiyatan au ukhrawiyatan. Ini namanya hasud. Hasud itu apa tadi? Tamanni zawalin nikmati, menginginkan nikmat yang ada pada diri orang lain itu hilang, baik nikmat dunyawiyah ataupun ukhrawiyah. Itu namanya hasad. Awas, hasad adalah dosa yang dilakukan oleh iblis kepada Sayyiduna Adam alaihis salam. Beliau tidak ingin kalau Nabi Adam menjadi orang yang mulia. Dia mengatakan, awas, akan membodohi Allah Ta'ala, membodoh-bodohkan Allah Ta'ala. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Allah Ta'ala jenengan, awas, ini kata iblis, Allah itu bodoh.
Jenengan bodoh temen. Wong nyong digawe sangka geni, kae digawe sangka endut, kok nyong dikongkon sujud maring wong sing bahane luwih ina daripada nyong. Awas, kemuliaan tidak berdasarkan bahan. Kemuliaan itu tidak berdasarkan bahan. Perhatikan. Iblis bahannya dari api. Manusia bahannya, awal manusia pertama bahannya dari tanah liat. Awas, kalau kita mengatakan kalau kemuliaan itu berdasarkan bahan, berdasarkan nasab dan sebagainya, ini adalah qiyasun fasid, qiyas yang rusak. Kemuliaan itu takwa kepada Allah Ta'ala. Awas, Iblis hasad kepada Sayyiduna Adam alaihi salam, tidak ingin bahwa ini adalah orang yang baik, orang yang tinggi derajatnya menurut Allah Ta'ala. Akhirnya apa? Nikmat ini agar hilang bagaimana? Caranya apa? Caranya seperti yang dalam Al-Quran, insya Allah dalam kitab tafsir nanti dijelaskan. Jadi hasad adalah dosa yang menjadikan Iblis melakukan dosa terbesar, yakni apa? Membangkang kepada perintah Allah Ta'ala. Awas, melawan. Awas, kalau, mohon maaf, kalau sekedar tidak mau melaksanakan, misalkan ada orang Islam tidak sholat, tapi dia bukan karena membangkang, tapi karena malas, maka dia tidak keluar dari Islam. Tapi kalau iblis ini, dia diperintahkan untuk sujud, dia membangkang, protes. Awas, protes itu yang melakukan adalah iblis. Malaikat itu tidak pernah yang namanya protes. Awas, yang protes itu iblis, yang membangkang i'tirad itu adalah iblis. Karena apa? Karena hasad kepada Sayyiduna Adam alaihi salam. Mugane ulama menyebutkan wong ngerningati ne ana hasad plus takabur. Hasad dan takabur, kiye tambane angele bangkanane angel. Sudah hasad takabur, seperti yang terdapat pada iblis laknatullahi alaih wal'iyadhu billah. Cuma dalam skala yang lebih kecil, siapa. Kalau iblis ini kan memang makhluk paling jahat kan. Jangan sampai kita sebagai orang muslim di dalam hati kita itu terdapat yang namanya hasad, apalagi ditambah dengan yang namanya takabur. Terus wala tanajashu. Tanajashu maknanya an-najsu al-khatlu wa huwa al-khida'u, berkhianat. Janganlah kalian saling berkhianat. Itu makna daripada wala tanajashu. Ini makna menurut versi ulama, sebagian ulama. Dan ini makna yang masyhur. Terus wala tabaghadu ay la tata'atau asbabal bughdi. Ay la tata'atau asbabal bughdi. Jangan kalian sengaja melakukan hal-hal yang bisa menimbulkan sebab saling membenci. Yang namanya cinta dan benci, al-hubbu wal bughdu, cinta dan benci itu adalah sesuatu yang tak dapat diusahakan. Nah, yang dimaksud oleh Nabi itu adalah apa? Jangan melakukan hal-hal yang dapat memicu kebencian. La tata'atau asbabal bughdi. Janganlah kalian berusaha atau melakukan hal-hal yang dapat memicu kebencian antara muslim yang satu dengan muslim yang lain. Nabi kita, beliau mengatakan hadza qasami, saya itu bisa adil di dalam membagi qasam, giliran antara istri yang satu dengan istri yang lain.
Tapi urusan hati, saya lebih mencintai fulan. Tapi Nabi tidak mengatakan kamu lebih saya cintai daripada itu. Ini bahaya ini. Nabi itu mengatakan begini, hada qasami. Hada qasami, ini adalah qasamku. Hada qasmi maksudnya amliku ma amliku, saya dapat menguasai apa yang dapat saya kuasai. Yakni apa? Dapat membagi giliran secara adil. Tapi anadene benci, anadene mahabbah, mawaddah, itu seseorang tidak bisa mengendalikan yang namanya sesuatu yang datang tanpa kehendak. Orang di dalam mencintai, misalkan anak yang satu dengan anak yang lain, bagi orang tua itu pasti ada yang lebih disenangi, ada yang lebih dicintai. Tapi awas, syariat menuntut jangan karena ada satu yang lebih dicintai nanti kalian berlaku tidak adil. Contoh, ketika kita bertemu dengan anaknya papat, siji diambung sing telu ya diambung kabeh, aja siji diambung sing telu ora diambung. Tapi ngambunge kuwe ya ana sing siji, ana sing loro, ana sing siji, ya ora masalah, sing penting diambung kabeh. Anake mapak bapane kasing Jakarta, pan balik ya pan perpegan. Itu tuh pecingan lah tuh THR. Sing dijak salaman mung bocah siji. Ini namanya asbabul buhud. Asbabul buhud bisa menjadikan sebab kebencian anak kepada orang tua. Coba semuanya dijak salaman, semuanya dicium kalau masih anak-anak misalkan. Jangan melakukan sesuatu yang menjadikan kebencian. Jangan melakukan sesuatu yang menjadikan kebencian di antara kalian. Terus, wala tadabaru. Wala tadabaru, maksudnya ai wala takhosomu, janganlah kalian saling bermusuhan. Orang kalau bermusuhan itu nggak mau bertatap muka, itu nggak mau biasanya. Jadi saling membelakangi. Wala tadabaru, janganlah kalian saling membelakangi. Ai wala takhosomu, gitu ya. Wala yabi'u ba'dukum ala bai'i ba'din, janganlah kalian, sebagian dari kalian itu menjual kepada penjualan sebagian yang lain. Harga sudah jadi. Harga sudah jadi. Ada barang, ada uang sudah diserahkan, barang sudah diserahkan dalam masa yang namanya masa khiyar. Nah, pada saat masa khiyar ada orang ketiga datang. Lel, kayak ente barangnya kelarangan, nyung bisa adul ning ente luwih murah. Nisbat ning lelal sing tuku. Atau ada orang datang pihak ketiga, mari wong sing ngedol ente adol kue kemurahan. Mene adolane nyong bae sing luwih larang. Nah, ini semacam itu. Jadi namanya wala yabi'u wala yabi' bai ba'dukum ala bai'i ba'din. Saya ulang, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Satu, kasusnya jual belinya sudah jadi, sudah ada yang namanya harga dan barang sudah diserahkan tapi dalam masa khiyar, atau masih dalam keadaan tawar menawar. Tapi belum saling diserahkan. Terus ada pihak ketiga yang melemahkan pihak pembeli atau pihak penjual. Ini namanya bai'u ba'din biba ala bai'i ba'din. Jangan kalian melakukan semacam itu, karena yang semacam ini itu bisa menjadikan permusuhan di antara umat Islam yang satu dengan Islam yang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana, ay ta'amalu wa ta'asharu muamalatal ikhwah.
Ai ta'amalu wa ta'asharu muamalatal ikhwah. Bergaulah antara yang satu dengan yang lain, saling bertransaksi di dalam berdagang, di dalam jual beli, di dalam senyum, di dalam sapa, di dalam bertetangga dan sebagainya. Hendaknya kalian di dalam menyikapi, di dalam bergaul dengan sesama muslim itu seperti saudara sendiri. Bahkan Nabi mengatakan bahwa apabila kita bergaul dengan orang yang lebih tua, maka hendaknya anggaplah dia seperti seorang bapak. Apabila kita bergaul dengan orang yang lebih kecil umurnya, lebih muda, maka anggaplah dia seperti seorang anak. Apabila kita bergaul dengan umur yang sebaya, maka hendaknya kita gauli dia dengan seperti kita menggauli saudara. Itu kata Nabi ya. Jadi apabila bergaul dengan orang yang lebih tua, anggaplah seperti ayah sendiri, seperti orang tua sendiri. Kalau yang lebih muda, anggaplah seperti anak sendiri. Jika bergaul dengan yang seumuran, yang satu umur, satu baya, itu hendaknya anggap sebagai saudara kandung sendiri. Ini yang dimaksud dengan wakunu ibadallahi ikhwana. Di antara tanda, di antara alamatnya adalah apa? Jika teman kita senang, kita ikut merasa senang. Jika teman kita susah, paling tidak kita merasakan ikut susah. Sehingga kita paling tidak mendoakan, ya Allah, kancane aku lagi bawange ora panen, mudah-mudahan paringi sabar dan sebagainya. Amen. Al-muslimu akhul muslimi. Yang namanya muslim itu seumpama akhul muslim, saudara Islam yang lain. Nabi itu menamai kita sesama umat Islam sebagai saudara. Sehingga sebagaimana kita pada umumnya tidak menyakiti, tidak berkhianat kepada saudara sendiri, maka hendaknya di antara tanda muslim yang sempurna, muslim yang bertakwa. Kalau tidak seperti ini, jangan ngaku bertakwa. Jangan merasa bertakwa. Kemarin hadisnya apa? Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'alal mudda'a alaih. Orang kalau ngaku bertakwa, coba ketika ada muslim yang lain susah, ikut merasa susah apa tidak? Ketika muslim yang lain merasa senang, ikut senang apa tidak? Jadi yang namanya maqam kemarin disebutkan, manidda'a maqaman au halan au khuluqan minal akhlaq, terus fala buddalahu minad dalil min syar'illah, maka hendaknya dia membuktikan dengan dalil. Kalau ada orang merasa nyongta dadi wong Islam wis apik dan sebagainya, api ke sing endi? Buktinya mana? Itu loh. Jangan cuma merasa, ya. Maka hendaknya kita itu mengukur diri sendiri, kita itu menjadi muslim yang sempurna atau tidak. Dari sisi mana kesempurnaan kita, dari sisi mana kekurangan kita. La yadhlimuhu, karena muslim yang satu dengan yang lainnya itu seumpama saudara, la yadhlimuhu, maka dia tidak menganiaya muslim yang lain. Wala yakhdhuluhu, wala yakhdhuluhu. Al-khidlanu tarkul i'anah. Al-khidlanu tarkul i'anah. Dan jangan membiarkan orang muslim lain dalam keadaan susah, sementara kita mampu untuk menolong, kita tidak menolong. Maksudnya gitu. Wala yakhdhuluhu, maksudnya apa? Dan janganlah engkau meninggalkan menolong dia padahal engkau mampu. Masya Allah. Wala yahqiruhu, wala yahqiruhu ay la yatakabbaru alaihi. Jangan merasa lebih tinggi. Hartanya lebih banyak, karena hartanya lebih banyak maka saya lebih mulia. Karena ilmunya lebih banyak maka saya lebih utama. Karena saya amalnya lebih banyak maka saya lebih utama dari dia. Kalau harta lebih banyak monggo,
panjenengan bisa ngitung harta sendiri. Kalau ilmu lebih banyak, panjenengan bisa ngitung. Panjenengan dalam waktu mulai kecil sampai sekarang hatam berapa kitab, ngaji maring pirang kiai, kitab sing siji dibolak-balik ping pira. Jenengan bisa ngukur, oh ilmu saya segini. Tapi bukan untuk merasa lebih baik daripada orang lain. Yang namanya tahadus binikmah. Contoh, Pak, jenengan mondok pirang tahun? Saya alhamdulillah mondok di Kediri 11 tahun. Ini bukan sombong, tapi namanya tahadus bin. Tapi kalau sudah saya nih mondok 11 tahun, mondok nih selawet tahun, kedawon nyong paling alim, sudah tidak boleh. Tapi ngukur sendiri, harta saya sekian yang sudah saya poskan untuk sedekah, untuk zakat sekian, monggo, nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau sudah menghina kepada yang lain, merasa lebih hebat daripada yang lain, itu yang tidak boleh. Bahkan kepada anak sendiri, bahkan kepada saudara sendiri, sudah, kita itu nggak boleh merasa lebih baik di dunia ini. Yang menentukan, yang menjadi penentu, kita itu tahu betul-betul orang yang mulia atau tidak, itu kelak di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum." Janganlah engkau menilai diri lebih baik daripada yang lain dengan berdasarkan pendapat pribadi. Barangkali orang lain hatinya lebih bersih daripada kita. Kita kan nggak tahu hati orang lain. Yang kita tahu adalah yang lahiriah. Wala yahqiruhu, ay la yatakabbaru alaihi. Terus at-taqwa hahuna. Nabi mengatakan at-taqwa hahuna. Wa yushiru ila sadrihi thalatha mirarin. Awas, Nabi mengatakannya 3 kali. 1, Nabi mengatakannya sekali tapi isyarahnya 3 kali. Saya ulang ya. Nabi mengatakannya 1 kali, isyarahnya 3 kali. Pertama, Nabi mengatakannya 3 kali, isyarahnya sekali. Yang kedua, terus yang ketiga, mengatakannya 3 kali, isyarahnya juga 3 kali. Ini pendapat ulama, tidak ada yang mengunggulkan salah satunya. Jadi Nabi itu isyarah pada dadanya siapa? Dadanya Abu Hurairah, mengatakan at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Yang namanya takwa itu ada di hati. Maksudnya apa? Ini semakna dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila adzamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya yang dijadikan ketentuan oleh Allah Ta'ala tentang ketakwaan itu bukan jasad, bukan bentuk. Awas, lahiriah. Kadang-kadang orang sembayangnya kencang tapi hatinya riya. Bukan berarti sembayang yang namanya sholat ya harus ada lahiri. Tapi yang paling utama dari amal, awas, lahiriah tidak boleh ditinggalkan. Tapi yang paling menjadi pokok utama, contoh keimanan kepada Allah, kepada Rasulnya, itu yang utama adalah di hati. Ada orang bersyahadat tapi hatinya menolak, kan begitu. Nah, maka dikatakan at-taqwa hahuna. Orang yang hatinya di dalamnya terdapat takwa, itu nanti lahiriahnya juga insya Allah akan mudah di dalam melakukan ketaatan. Terus bihasbi imri'in minasyarri ay yakfihi syarron. Cukup sebagai kejelekan bagi seseorang, ay yakfihi syarron. Cukup sebagai bukti kejelekan seseorang, ayyahqira akhahu, apabila dia takabur kepada saudaranya yang muslim. Masya Allah. Semoga kita dijauhkan dari akhlak-akhlak yang tercela yang semacam ini.
kullul muslimi alaihi haramun damuhu ay iraqatu damihi wa maluhu ay itlafu malihi wa irduhu ay hadku irdihi. Setiap muslim dengan muslim yang lain itu haramun, diharamkan haknya bagi muslim yang lain. Untuk apa? Iraqatu damihi, damuhu ay iraqatuhu. Jadi darahnya itu dimuliakan. Masya Allah. Yang namanya darah, yang namanya pertumpahan darah di dalam Islam itu sangat besar. Sehingga dikatakan orang yang membunuh satu orang tanpa hak itu dosanya seakan-akan membunuh seluruh orang yang ada di dunia. Man qatala nafsan wahidatan faka'annama qatalan nasa jami'a. Orang yang membunuh satu orang tanpa hak itu dosanya sangat besar maksudnya. Terus, wa maluhu, harta orang muslim itu berharga menurut Allah Ta'ala, tidak boleh diambil haknya dengan dengan zalim. Wa irduhu, dan harga diri, kehormatan orang muslim itu juga haram. Tidak boleh kita membeberkan kekurangan orang lain di hadapan umum. Ya, tidak boleh kita sengaja mencari-cari kekurangan muslim lain. Rawahu Muslim. Insyaallah kita lanjutkan besok pagi dan insyaallah dihatamkan. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk mengaji kitab ini sehingga kita bertambah ilmu, bertambah pemahaman tentang ilmu dari para ulama, bertambah amal, bertambah keikhlasan, menjadi pribadi-pribadi yang semakin berkualitas karena berkahnya bulan Ramadan, berkahnya puasa, berkahnya doanya orang-orang fakir, berkahnya orang-orang saleh baik yang sekarang masih hidup ataupun yang sudah mendahului kita. Wallahu yuwaffiquna wa yuthabbituna lima yuhibbuhu wa yardah minal qawli wal amali wan niyyah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.